Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Surat Berharga. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Ansah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan dasar hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisme dalam hukuman pidana. Sedangkan pengertian hukum dagang yang pertama, hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar manusia-manusia dan badan-badan satu sama lain dalam lapangan perdagangan. Yang kedua, hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan hukum perusahaan. Dan yang ketiga, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha memperoleh keuntungan. Sedangkan sejarah KUHD Indonesia tahun 1087 sampai 1838, Code Civil dan Code de Commerce Francis digunakan di Belanda pada tahun 1838 dengan asas koordinasi. Kode sivil menjadi Burgerlijk Wetboek Kitab Hukum Perdata Belanda dan Code Commerce menjadi Wetboek van Hukum Dagang Belanda. Tahun 1848 Belanda menjajah Indonesia sehingga berlakulah WVK dan BW dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. BW dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu KUH Perdata. Tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, KUH Perdata dan KUHD dinyatakan tetap berlaku untuk mengisi kekosongan hukum. Contoh aturan KUHD Perdata yang disimpang KUHD. Pasal 402 KUHD. Penentuan akan upah dalam jumlah yang harus dibayar tidak boleh diserahkan kepada kehendak salah satu pihak. Saya Diki Kurnia Putra. Di sini saya akan menjelaskan surat-surat berharga yang ada dalam KUH Dagang. Ketentuan-ketentuan surat berharga telah diatur di dalam buku 1, titel 6 dan 7 KUH Dagang yang berisi tentang wesel, surat sanggup, cek, kwitansi-kwitansi, saham, konsumen atau bill of lading, dan delivery order. Yang pertama, surat wesel. Wesel adalah suatu surat berharga, bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik untuk membayar kepada pihak pemegang atau ditunjuk oleh pemegang tersebut. Ada pula macam-macam tentang wesel, antara lain wesel biasa, wesel atas pengganti penerbit, wesel atas penerbit sendiri, wesel untuk penghitungan pihak ketiga, wesel inkaso, dan wesel berdomisili. Lalu yang kedua ada surat sanggup atau promise. Dalam undang-undang tidak terdapat definisi promise, namun dari sifatnya promise dapat digolongkan ke dalam surat tagihan utang. Dasar hukum surat sanggup adalah pasal 174 sampai dengan pasal 177 KUH Dagang. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promise dalam penerbit untuk menyanggupi membayar sejumlah kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari yang telah ditentukan. Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Yang ketiga ada cek. Cek adalah surat berharga yang membuat kata cek atau cek, dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, pembawanya, atau diwakilkan sesuai dengan nama pada saat ditunjukkan. Cek memiliki tenggang waktu pengunjukannya, yaitu cek yang diterbitkan dan dibayarkan di Indonesia harus ditunjukkan dalam tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penerbitannya. Lalu yang nomor 4 ada kwitansi-kwitansi atau promes atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penandatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk pada waktu diperlihatkan.
Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausula atas tunjuk. Oke, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Diki yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan surat berharga yang telah diatur dalam buku 1, title 6 dan 7 berisi tentang wasal, surat sanggup, cek, dan kwitansi-kwitansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai saham. Jadi saham diatur pada pasal 40 KUHD dengan kata-kata bahwa pemodal perseroan dalam dibagi atas saham-saham atau sero-sero atas nama atau blanko. Pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham biasanya sebuah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar pernyataan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham. Yang pertama, ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih dan klaim. Dari sini juga dibagi menjadi dua, ada dua. Yang pertama saham biasa atau common stock, dan yang kedua ada saham preference atau preference stock. Yang kedua ditinjau dari cara pemeliharaannya. Nah, di sini pun terbagi menjadi dua, ada saham atas unjuk atau bearer stock, dan kedua ada saham atas nama atau registered stock. Oke, lanjut di nomor 6 ada konsumen atau bill of lading. Berdasarkan pasal 506 KUHD, konsumen adalah suatu surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut. Dalam hal ini adalah perusahaan pelayaran yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang dari pengirim untuk diangkut ke suatu tempat tertentu dan selanjutnya menyerahkan kepada orang tertentu atau penerima atau orang yang ingin mendapatkan barang tersebut. Surat mana di dalamnya juga menerangkan mengenai syarat-syarat penyerahan barang-barang yang dimaksud. Jadi kesimpulannya di sini adalah bill of lading adalah surat tanda terima barang yang dimuat dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak dan perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Oke, dan selanjutnya ada fungsi dari bill of lading. Ada dua, yang mana bukti tanda penerimaan barang atau barang-barang yang diterima oleh pengangkut atau carrier dari shipper atau pengirim barang ke suatu tempat tujuan, dan selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada penerima atau importir. Yang kedua ada bukti pemilikan atas barang, dokumen of title, yang menyatakan bahwa orang yang memegang bill of lading merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum pada bill of lading. Bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkut dan penerima. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari bill of lading. Antara lain ada received for shipment bill of lading. Yang kedua ada ship on board bill of lading. Yang ketiga ada short from bill of lading. Yang keempat ada long form bill of lading. Dan yang kelima ada true bill of lading. Yang keenam ada combined transport bill of lading. Yang ketujuh ada charter party bill of lading. Yang kedelapan ada liner bill of lading. Itu ada 8 gak sih anjir? Oke, yang terakhir ada dari delivery order atau DO, biasanya disebut DO. Jadi delivery order adalah suatu layanan dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam pemesanan suatu barang atau layanan jasa. Nah,
Apa saja sih isi dari delivery order tersebut? Informasi yang wajib tercantum pada delivery order atau surat jalan, yang pertama ada nama dan alamat perusahaan. Yang kedua ada nomor surat. Yang ketiga ada tempat dan tanggal pembuatan surat jalan. Yang keempat adalah perusahaan atau institusi tujuan pengiriman. Yang kelima ada rincian dari barang yang dipesan seperti nama barang, jumlah barang, atau bahkan harga dari barang tersebut. Nah, selain itu, apa sih fungsi dari delivery order tersebut? Jadi, fungsi dari delivery order atau surat jalan tersebut berfungsi sebagai dokumen dengan surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang ditujukan kepada bagian gudang sebuah perusahaan. Oke, itu saja presentasi dari saya, Muhammad Rehan Al-Afghani. Mungkin bisa dilanjutkan dari teman selanjutnya. Surat-surat berharga di luar buku dagang. 1. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan instrumen utang berupa deposito berjangka yang diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya kepada investor dengan bukti kepemilikan yang dapat dijual belikan. Kedua, ada sertifikat saham. Sertifikat saham adalah sebuah dokumen bukti kepemilikan saham di sebuah perusahaan. Yang ketiga, ada sertifikat reksadana. Sertifikat reksadana adalah bukti yang menjelaskan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan reksadana untuk kemudian akan dikelola dalam bentuk pembelian surat berharga seperti saham, obligasi, atau disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Yang keempat, ada obligasi. Obligasi adalah sebuah surat yang memiliki jangka baik menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Kelima, efek-efek. Efek adalah sebuah surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Biasanya efek merupakan aset yang dibeli untuk tujuan investasi. Yang keenam, ada kartu kredit. Kartu kredit adalah sebuah alat pembayaran secara non-tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Ketujuh, ada billet giro. Billet giro adalah pembayaran non-tunai di Indonesia. Istilah billet giro juga digunakan seorang nasabah bank untuk memberikan perintah kepada bank agar memindah bukukan sejumlah uang kepada penerima. Kedelapan, ada travel checkway atau TC. Travel checkway atau TC adalah sebuah cek perjalanan yang digunakan sebagai alat pembayaran bagi nasabah bank yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Saya akan menjelaskan terkait fungsi-fungsi dari surat berharga. Fungsi surat berharga yang pertama adalah sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Jadi, surat berharga seperti cek, wesel, dan giro merupakan sebuah dokumen penting yang fungsinya setara dengan uang. Jadi, memudahkan kita dalam transaksi bisnis. Fungsi kedua, sebagai alat untuk memindahkan hak tagih karena mudah diperjualbelikan. Maksudnya gini, jadi pemilik surat berharga itu bisa memindahkan hak tagihnya kepada pihak lain, namun tergantung pada klausula yang terdapat di dalam surat berharga itu. Apakah berklausula dasar, berklausula atas pembawa, dan sebagainya. Apabila surat berharga dialihkan, maka dilakukan dengan cara endorsement atau memberikan keterangan jika sudah dialihkan kepada pemegang berikutnya. Fungsi yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi, yang artinya merupakan surat bukti diri pemegangnya sebagai orang yang berhak. Jadi, tanpa adanya pembuktian lebih lanjut mengenai keabsahan perikatannya maupun ada tidaknya itikat baik dari si pemegangnya, sudah dianggap sah apabila sudah memiliki surat legitimasi. Nah, fungsi terakhir dari surat berharga ini adalah sebagai perwujudan pemenuhan prestasi pembayaran jumlah uang. Ya, perkenalkan nama saya Dina Danto dengan NIM 2011-310. Saya akan menjelaskan tentang lembaga yang menerbitkan surat-surat berharga. Ya, di sini surat berharga komersial atau SBK merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi non-bank berbentuk surat sanggup atau promissory note dan berjangka waktu sampai dengan 1 tahun yang terdaftar di Bank Indonesia.
Terdapat dua cara penerbitan surat berharga, yaitu satu, penerbitan secara langsung kepada investor jangka panjang, yaitu seperti keuangan atau penerbitan langsung. Ini biasanya diterapkan oleh lembaga keuangan yang mempunyai kebutuhan tetap atas pinjaman dalam jumlah agung yang menentukan pilihan memainkan penerbitan langsung yang lebih ekonomis dibandingkan menggunakan pialang investasi. Yang kedua yaitu penerbitan secara tidak langsung. Penerbitan secara tidak langsung yaitu dijual kepada pialang dan pialang tersebutlah yang memperdagangkannya di pasar uang. Bursa perdagangan surat berharga komersial ini melibatkan perusahaan-perusahaan pialang yang agung dan anak perusahaan bank di banyak antaranya juga merupakan pialang pada pasar keuangan Amerika, yaitu atau US Treasury Securities. Ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.